Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama kami dalam Bengkulu Bicara, dan saat ini kita kembali ke Pak Rahmat selaku Kapolresta Bengkulu. Pak, kita lihat dari sisi kepolisian, Bapak sebenarnya bagaimana sih Pak kalau sisi kepolisian menerjemahkan persoalan geng motor ini dari sisi hukum? Apakah setiap anggota kelompok geng motor ini otomatis akan dipidana, Bapak? Itu tanggapan perspektifnya dari sisi kepolisian bagaimana, Pak? Jadi begini Mbak Dila, anak-anak ini kan mereka berkumpul, kemudian mereka menamakan dirinya mereka dengan berbagai macam ya. Klub ya Pak ya? Klub ya. Kemudian mereka menjadi bagian dari yang dinamakan orang geng motor. Yang kita lihat dari mereka ini adalah keberadaan ketika mereka dengan motornya itu ya membahayakan orang lain dengan beberapa kriteria. Pertama dari kendaraan. Kendaraannya apabila kendaraannya brong, ya knalpotnya itu Prof, mau apa? Bunyinya mengganggu bunyinya ya Pak ya? mengganggu orang lain itu pertama melanggar, jelas pelanggaran. Kemudian dari si pelaku sendiri, dari si anak itu sendiri, apabila mereka dalam jalan aksinya, biasa mereka konvoy. Dalam melaksanakan konvoy ini, mereka biasanya membawa senjata dengan berbagai macam senjata tradisional, kemudian senjata tajam, berbagai senjata yang mereka gunakan. Nah inilah yang menjadi perspektif secara hukum mereka adalah pelanggar. Mereka harus ditindak. Apalagi kalau mereka sampai melakukan tindakan-tindakan pidana. Biasanya mereka diikutin itu. Mereka ketemu dengan rival mereka, tawuran, kemudian terjadi pemukulan, penganiayaan. Nah itu tentu saja kita selaku penegak hukum akan melakukan tindakan. Kita akan tindak mereka, kita akan proses mereka secara hukum. Dan ini memang sudah kita lakukan, di mana di dalam penegak hukum yang kita lakukan kemarin itu terjadi pada anak-anak. Tetapi karena yang bersangkutan ini menggunakan senjata, kemudian membahayakan orang lain, tentu saja ada konsekuensi hukumnya. Dan kita melakukan koordinasi dengan kejaksaan, dengan Bapas untuk menentukan status mereka ini. Dan tentu saja kita akan melakukan tindakan tegas bagi para pelaku-pelaku ini. Sepanjang mereka menggunakan kendaraan dengan aturan yang ada, helm, kemudian kendaraannya lengkap, surat-surat lengkap, kemudian mereka di jalan melaksanakan konvoy, tidak kebut-kebutan, mungkin kita masih tolerir itu, Prof. Mungkin mereka ada klub-klub, biasanya klub-klub kendaraan bermotor yang satu, mereka memiliki kendaraan yang sama, hobi yang sama atau kendaraan yang sama, itu kita tolerir. Mungkin bahkan di antara mereka tuh banyak juga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, membagikan sedekah Jumat, kemudian sedekah subuh, banyak. Nah, tetapi untuk yang seperti ini kami ingatkan kembali kepada anak-anak kita, marilah kita mencari kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Kita dorong mereka apabila mereka memiliki energi berlebih, lakukan kegiatan-kegiatan positif, olahraga, kemudian tidak merugikan orang lain. Dan bahwasanya kita Polresta Bengkulu ini akan mengambil tindakan tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Meskipun dalam usia sekolah dalam usia sekolah. Dan sudah kita proses. Jadi mungkin mereka berpikir, wah kita ini anak-anak nih. Tidak akan diproses. Iya, paling kita akan dikembalikan ke orang tua. Memang kita kembalikan orang tua, Prof. Yang mereka tidak terbukti, tetapi mereka terafiliasi, kita lakukan pendataan, pembinaan. Kita panggil orang tuanya, kita buat surat pernyataan, tidak akan mengulangi. Kemudian kita RT-nya kita libatkan. Kita pastikan juga Pak RT, tolong diawasin. Warga Bapak ini ada begini, tolong kalau udah di luar sama-sama mengawasi. RT itu kan bagian dari keluarga. Nah, tolong sama-sama diawasi. Nah, itu jadi kita ingatkan kembali ke anak-anak kita. Tolong berpikir 2 kali untuk menjadi anggota geng motor ini. Karena kita Polresta Bengkulu akan mengambil tindakan tegas manakala ada terjadi pelanggaran-pelanggaran, apalagi sampai pidana. Kita akan proses secara hukum. Walaupun dalam usia yang masih kecil ya Pak ya? Walaupun masih kecil, ya Pak ya? Ya, tetapi mereka kan dengan kesadaran, mereka tahu senjata itu berbahaya. Ya, mereka menggunakan, mereka mengancam orang lain, kemudian bahkan apabila sudah sampai melukai orang lain itu sudah tahu konsekuensinya. Jadi ya itulah. Baik. Kalau sekarang kita ke Pak Supardi. Pak Supardi, kalau dari prinsip Islam Bapak kan, kalau tadi kan Pak Rahmat sudah menyampaikan, mengatakan bahwasannya ketika kegiatan itu membahayakan, ada efek membahayakan untuk orang lain dan masyarakat, tentu kan ini adalah tindakan yang membahayakan orang lain. Bagaimana kalau prinsip Islam memandang hal tersebut, Bapak, ketika tindakan tersebut membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain? Bagaimana melihatnya, Pak? Baik, ya. Pemirsa TVRI Bengkulu yang kami hormati,
bahwa dalam Islam itu tanggung jawab memikul beban yang disebut dengan mukallaf bagi seseorang itu, seorang muslim adalah ketika mereka sudah baligh. Ya, baligh itu ditandai dengan menstruasi bagi yang perempuan dan mimpi ya atau ihtilam bagi laki-laki. Ketika itu mereka sudah terbebani dengan syariat. Apa yang mereka lakukan yang berupa kebaikan, mereka akan mendapat pahala. Ketika mereka melakukan yang sebaliknya, kejahatan, maksiat, maka mereka akan mendapat dosa. Betul. Karena itu ya apa yang mereka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh geng motor yang mengarah kepada tindakan kekerasan, baik itu merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, maka itu termasuk dalam larangan di agama. Larangan konsekuensinya adalah dosa. Ya. Baik dia menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain, ya kita berprasangka aja terhadap orang lain itu sudah dosa. Nah itu belum diapa-apakan, apalagi kalau orang memang sudah merasa terganggu dengan kehadiran kita, dengan suara motor yang beram tadi itu, misalnya dengan ancaman senjata tajamnya lagi, apalagi sudah dilakukan pengerusakan, walaupun pengerusakannya mungkin ringan, ya berat, tapi itu sudah merupakan sebuah keburukan yang dilakukan oleh seseorang, dan itu tanggung jawab adalah pada yang bersangkutan itu. Di samping nanti orang tuanya juga punya andil untuk memperbaiki kondisi anak itu gitu. Kemudian Bapak, kalau kita lihat juga saat ini Pak Supardi terkait dengan akan ada fatwa ya Pak ya, saat ini sedang digodok Pak Rahmat, memang belum disahkan ya Pak secara langsung ya Pak ya, sedang disusun. Ketika seandainya fatwa haram ini akan betul-betul keluar dan dirilis ya Pak ya, kemudian itu akan menjadi bentuk peringatan moral kepada orang tua agar untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anak dan remaja. Apakah Bapak berharap dengan adanya seandainya fatwa ini keluar nanti, idealnya memang seperti itu Pak, penempatan penggunaan fatwa ini nanti? Iya, jadi fatwa itu kan sebagai pedoman, acuan bagi masyarakat untuk bisa diikuti ataupun mungkin tidak diikuti ya, karena ada bisa dua pilihan namanya fatwa itu. Tapi bagaimana mereka menanggapi itu dengan alur pikiran logika keagamaan, maka dia nanti tentunya akan bisa juga berpartisipasi untuk mensukseskan, mensosialisasikan fatwa itu. Fatwa ini. Jadi tetap kita juga karenanya belum dikeluarkan masih hati-hati kategori yang haram ini nanti yang mana? Tentunya yang punya efek negatif. Ya, tapi kalau yang seperti tadi misalnya yang cuma ngompoi bagi sembako, lah itu kan belum termasuk dalam kategori mendatangkan kerusakan. Ya, seperti itu. Jadi ada juga kategori-kategorinya. Iya, betul. Ya. Kita tahan sejenak Pak Rahmat, Pak Supardi. Kita jeda pariwara sejenak. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Bengkulu Bicara.